Macam-macam hadis itu. Oh, macam-macam hadis. Sekarang sama ibu kita akan belajar tentang nuzulul Quran. Di sini ada yang ngajar nggak sih apa itu nuzulul Quran? Quran. Terus apa lagi? Ya udah benar turunnya Al-Quran. Tapi kurang kami, jadi mau jelasin lagi nggak? Turunnya Al-Quran. Jadi nuzulul Quran itu adalah pertama kali turunnya Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Di mana? Di bulan Hijrah pada tanggal 17 Ramadan. Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika di Gua Hira itu surah apa sih namanya? Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, setelah itu ada tahap-tahap turunnya Al-Quran ini. Tahap-tahap turunnya Al-Quran itu ada dua. Yang pertama itu tahap turunnya Al-Quran pertama itu di Lauhul Mahfuz, lalu turun ke Baitul Izzah. Nah, terus kalau kalian tahu nggak sih Lauhul Mahfuz itu apa? Biasanya ini kan kalian suka dengar nih, nanti jodohku tertulis di Lauhul Mahfuz gitu. Apa coba? Biasanya kan kayak sering dengar kan di TikTok, kalau nggak di IG gitu. Apa coba? Lauhul Mahfuz. Data hidup kita. Yang lain, yang lagi nih. Apa coba? Takdir kita. Ya. Takdir kita yang ditulis oleh Allah gitu ya. Ya. Ya itu benar juga ya. Tapi lengkapnya Lauhul Mahfuz ini adalah kitab yang isi di kitab ini itu tentang ya kehidupan kita di semesta ini, dari perihal jodoh, kematian, waktu kita lahir. Ini tuh udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, proses yang kedua tadi kan udah tuh. Proses yang pertama apa? Diturunkan keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, yang kedua ini diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kalian ingat nggak? Ini waktu SMP pasti disampaikan ini. Berangsur-angsurnya itu dalam kurun waktu berapa? 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Nah, tetapi ada pendapat ulama yang menerangkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkannya 23 tahun. Bukan 22 hari, 22 bulan, dan 22 hari. Nah, kenapa kok ulama ini menyebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan 23 tahun? Karena beliau ini menyesuaikan dengan periode ininya surah yang diturunkannya. Yang periode pertama itu periode Makkah, nah artinya 13 tahun. 13 tahun pertama periode pertama itu periode Makkah. Pertama maksudnya itu periode Makkah itu 13 tahun sebelum Nabi hijrah, itu disebut dengan periode surah yang diturunkan di Makkah. Jadi kalau surah yang diturunkan di Makkah itu namanya surah apa? Makkiyah. Dan yang periode kedua itu yang 10 tahun. Nah, ini setelah Nabi hijrah. Nah, surah-surah yang diturunkan di Madinah ini disebut dengan surah
Nah, simpelnya kalau surah-surah Makkiyah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah setelah Nabi hijrah. Nah itu tadi ya. Kenapa sih kalau ada ulama yang menerangkan bahwasanya 23 tahun ini kenapa kok dia nih menyebutkannya 23 tahun dan karena itu tadi dia membagi dua periode Makkiyah dan Madaniyah tadi. Nah ada lagi nih tentang alasan kenapa sih Al-Quran itu diturunkannya secara berangsur-angsur. Ada yang tahu? Bapak. Nah, yang pertama itu ada mempermudah pemahaman dan pengamalan. Nah, kalau diturunkannya sekaligus dong semua gitu ya dari juz 1 sampai juz 30. Nanti kalau kan waktu sebelum Nabi itu mengajarkan Al-Quran itu kan orang-orangnya kan belum masuk Islam semua kan, masih ada Yahudi, Nasrani dan yang lain-lainnya gitu. Bahkan ada yang nggak punya agama, berarti kan dia kafir kan. Jadi untuk mempermudah pemahaman dan pengamalan itu dia itu yang tidak mau sama ada. Berapa? Di depan itu kita masukin aja dulu. Kotak tinggal napi tiga. Kontaknya dia melakukan. Nah kita lanjut ya, kenapa kok Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur? Alasannya itu yang pertama mempermudah pemahaman dan pengamalan. Nah, kalau diturunkannya sedikit demi sedikit, pasti tadinya kan umat yang diberikan pengajaran itu bisa paham satu-satu dulu gitu kan, biar lebih efektif gitu ya. Kalau keseluruhan nanti dia siksa kalau kita apa sih bahasa yang kita siksa shock gitu kan ya. Dan yang kedua ada menanggapi situasi dan kondisi. Nah waktu sebelum Nabi Muhammad memberikan pengajarannya, nah itu kan tentu masih banyak pertanyaan, terus unek-unek, terus habis itu ada perdebatan di dalam menentukan kalimatnya misalnya ya. Ini kan banyak pertanyaan dari kaum Nasrani, terus Yahudi juga, dan contohnya itu seperti di dalam surah Ali Imran ayat 96. Nah mereka itu yang perdebatan antara umat Muslim sama umat Nasrani. Nah umat Nasrani ini dia tuh membanggakan kalau kiblat itu bagusnya di Masjidil Aqsa. Nah kalau di umat Islam dia berpatokan kalau kiblatnya itu bagusnya di Mekah loh, di Baitullah gitu kan. Nah terus turunlah ayat Al-Quran Ali Imran ayat 9 ini, ayat 96 yang benar ya, yang berbunyi sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah. Nah jadi kan ayat ini kan sudah memberikan jawaban atas kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Nasrani tadi. Dan yang ketiga ada menguatkan hati Nabi Muhammad.
yang menguatkan hati Nabi Muhammad. Kalau waktu itu kan Nabi Muhammad kalau hijrah ya, waktu hijrah itu kan tantangannya kan banyak sekali ya. Seperti apa yang saya tahu? Dicaci, dari mati, terus dilempari batu, ada yang lebih parah dilempari apa? Nah itu kan ya siapanya nggak sakit dilempari batu, dilempari motor, padahal kan niatnya itu kan baik ya buat kita. Semestinya nggak sakit kayak gitu. Maka dari itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu menguatkan hati Nabi Muhammad SAW untuk agar lebih apa ya, lebih tegar, lebih ada bisa mengatur emosionalnya gitu. Yang keempat ada menegaskan menegaskan keaslian ini artinya kalau surah itu diturunkan secara berangsur-angsur per ayat, per surah gitu kan, berarti ini tuh ayat-ayat ini tuh bener loh dari Allah, bukan dari umat Nasrani atau Yahudi ataupun umat Islam yang baru mempelajari soal-soal keislaman yang di awal gitu. Jadi dia ini untuk menegaskan keaslian kalau itu surahnya tuh benar-benar dari Allah gitu ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah itu kan tadi kita ada membahas tentang pengertian nuzul Quran, terus apa tadi proses turunnya Al-Quran. Nah itu ada berapa sih dari proses turunnya Al-Quran kita? Terus ini ada alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Tadi kan ada surah Al-Alaq ya, yang waktu pertama diturunkan. Jadi ibu minta kalian menyusun surah Al-Alaq di ini kalau artinya nggak disebut nggak apa-apa, cuma surahnya barengan ya. Ini udah ada double ticknya di belakangnya, nanti saya bisa coba hafal tadi ayat Al-Alaq 1-5. Hafal. Kalau artinya nggak ini nggak apa ya. Baca bareng-bareng surah Al-Alaq ya.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba itu tadi ada yang isi materi, isi artinya apa? Ada susu apa? Ininya, artinya. Coba yang ayat pertama, artinya apa ya kalau masih coba? Yang ayat kedua, Dia menyatakan manusia apa yang tidak diketahuinya. ayat ketiga, Dasar adalah menyebut nama Tuhan kepada yang ketiga, tadi yang ayat kedua apa? Dia menyatakan manusia. Ya, dia telah menciptakan manusia dengan segumpal daya. Pertama tadi bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dan yang kedua, dia menciptakan manusia dengan segumpal daya. Dan yang ketiga, bacalah Tuhan yang menciptakan. Dan yang keempat, yang mengajarkan manusia dengan rahmat. Yang terakhir, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Itu tadi ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Yang ini. Enggak. Oh, jadi ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, pengertiannya apa? Nuzul adalah pertama kali turunnya Al-Quran. Diturunkan di mana? Dua Hijrah. Pada tanggal berapa diturunkannya? 17 Ramadan. Yang cewek ada yang mau nyebulin? Singkat aja. Ya, ketiga. Oh, tiga ya. Ada itu namanya. Ya, itu tadi ya kesimpulan dari teman-temannya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga besok kalian bisa berangkat ke sekolah dengan sehat walafiat. Amin.